Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada materi tentang menulis proposal penelitian. Untuk apa sih kita meneliti? Nah, berarti kalau bagi mahasiswa, kita melakukan penelitian itu sebagian dari prasyarat ya untuk memperoleh gelar, apakah itu gelar sarjana, gelar magister atau gelar doktoral ya. Nah, apakah penelitian juga dijadikan sebagai hobi ya bagi mungkin beberapa orang yang mungkin hobinya meneliti itu juga tujuan dia meneliti ya, atau menjadi salah satu pengalaman akademiknya, track record. Nah, ini juga menarik ya, karena misalnya kalau kita lulus kita sudah punya pengalaman akademik kita dalam melakukan penelitian dan itu menjadi bagian dari CV kita ya. Kemudian juga tentunya melatih menulis dengan bahasa ilmiah yang baik dan benar. Nah, serta untuk beberapa hal juga ada meneliti itu dilakukan karena untuk meningkatkan PD atau style itu. Oke, selanjutnya ilmu dan penelitian ya. Ilmu itu adalah sains dan penelitian itu adalah research ya, tidak dapat dipisahkan. Ilmu itu merupakan filosofi, sedangkan penelitian merupakan tindakan atau action. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah akumulasi proses pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah ya, jadi melalui metodologi ilmiah yang tepat, sistematis dengan menggunakan teori yang baru tentunya dan terus berkembang. Makanya kalau kita melakukan penelitian gunakanlah referensi yang mutakhir dan relevan ya. Biasanya 5 tahun terakhir atau juga ada yang masih 10 tahun terakhir. Untuk apa? Untuk menghasilkan teori-teori baru dari proses penelitian. Di sini kita bisa lihat alur penelitian ya. Nah, hal apa yang harus. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari referensi penelitian ya. Nah, ini ada beberapa database website ya yang mengumpulkan artikel-artikel yang terbit di beberapa publisher, di beberapa jurnal yang bereputasi tentunya, yang tentunya sesuai dengan apa yang akan Anda cari. Nah, bagaimana cara mencarinya? Berarti Anda harus bisa menemukan kata kunci yang tepat, kata istilah yang tepat, yang spesifik, yang langsung ke sasaran, artinya mempersempit wilayah pencarian Anda. Jadi jangan sampai mencari referensi itu sepanjang judul Anda, misalnya sepanjang topik Anda, tapi harus dengan kata kuncinya. Makanya kan ke setiap artikel itu ada kata kunci. Nah, kata kunci itu sebagai penghantar bagi kita sebenarnya yang ingin mencari referensi-referensi yang relevan tentunya dengan topik riset yang Anda angkat. Bisa di Science Direct ya, bisa di Google Scholar, bisa di Sinta, bisa di PubMed, bisa di ProQuest, bisa di EBSCO ya, bisa di Elsevier, bisa di Scopus, SWOS dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya database-database riset-riset ya, baik itu uji klinis, riset-riset misalnya uji diagnostik, kemudian meta analisis, penelitian cross-seksional, cohort, studi cohort, multicenter dan sebagainya bisa kita peroleh dari database ini. Ya, sesuai dengan topik yang Anda inginkan, yang Anda teliti. Nah, di sini bagaimana mencari masalah untuk diteliti. Ya, jadi masalah itu terjadi bila terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya ada atau das solon dengan yang sekarang ada atau das sein. Jadi kita sebagai seorang researcher atau seorang akademisi, kita harus jeli mengidentifikasi masalah. Kenapa? Karena tidak semua masalah itu bisa diangkat menjadi topik penelitian, bisa dijawab dengan metodologi penelitian. Masalah yang layak diangkat menjadi topik penelitian dan akan terjawab dengan metodologi penelitian menurut Hulay dan Cuming, yaitu masalah yang cukup komprehensif, informatif, dan mudah untuk diingat, yakni mampu dilaksanakan, menarik, memberikan sesuatu yang baru tentunya, selaras dengan etika dan relevan. Jadi mengangkat masalah juga harus melihat ini bertentangan dengan etik atau tidak, sesuai dengan etika norma-norma kita atau tidak. Nah, itu juga harus dipikirkan. Makanya penelitian itu tidak boleh lepas dari rumusan Wiener. Pertama adalah F-nya visible, yaitu tersedia subjek penelitian, tersedia dana, tersedia waktu, tersedia alat, dan keahlian. Makanya peneliti
ketika ingin meneliti topik tertentu harus punya keahlian di bidang itu gitu, jangan sampai nggak punya. Kemudian juga subjeknya mudah didapat, mudah diperoleh, jangan sampai subjeknya itu langka pada saat Anda meneliti nggak ada, kan kayak gitu. Ini akan mempersulit Anda, juga memperlambat proses kelulusan Anda tentunya ya kalau bagi mahasiswa ya. Dan juga kalau bagi seorang dosen juga itu juga sama, akan mempersulit ya dalam proses pelaksanaan penelitian dan membutuhkan waktu yang lama akhirnya kan. Kemudian rumusan yang kedua adalah interesting. Jadi masalah yang diangkat itu harus menarik baik bagi Anda maupun bagi masyarakat ilmiah atau bahkan bagi industri. Jangan. Jadi penelitian ini bisa jadi nanti didanai oleh industri. Misalnya kalau Anda menghasilkan produk itu bisa diproduksi di industri tertentu kan gitu kan dan lain sebagainya. Kemudian novel. Masalah itu harus menghasilkan kebaruan. Jadi riset itu harus menghasilkan sesuatu yang baru itu ya. Baik itu teori baru, baik itu metodologi baru, baik itu cara kerja baru, baik itu misalnya rumusan baru ya. Nah, jadi membantah atau mengkonfirmasi penemuan terdahulu, melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian terdahulu. Makanya tadi ketika Anda meneliti, melanjutkan penelitian sebelumnya, lihat ada kesenjangan nggak yang belum terjawab misalnya. Apakah dari sisi metodologi penelitiannya atau dari sisi rumusan masalah, dari sisi tujuan yang masih belum clear di penelitian sebelumnya yang bisa dilanjutkan, disempurnakan oleh Anda. Gitu, sebagai peneliti selanjutnya. Kemudian etikal, penelitian itu tidak boleh bertentangan dengan etika. Kalau subjeknya, respondennya manusia, hewan, itu harus masuk ke komisi-komisi etik yang terkait dengan penelitian tersebut. Jangan sampai tidak mendapatkan persetujuan etik. Makanya biasanya sidang etik ini atau persetujuan etik ini bisa Anda peroleh setelah Anda melaksanakan ujian proposal penelitian ya. Jadi setelah proposal penelitian itu dilaksanakan, kemudian Anda mendaftarkan proposal Anda itu yang sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing dan penguji tentunya untuk diberikan surat etiknya, apakah ini memenuhi etika penelitian atau tidak, seperti itu. Kemudian penelitian itu harus relevan ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jangan sampai, makanya tadi juga ketika identifikasi masalah yang seharusnya ini ya diangkat menjadi topik riset itu yang bisa diselesaikan dengan metodologi penelitian. Makanya hasil penelitian itu juga harus untuk pengembangan ilmu tentunya. Untuk peningkatan tata laksana pasien misalnya, kalau kita misalnya komparasi studi komparasi misalnya antara obat A dan obat B atau terapi A dan terapi B, yang akan Anda praktikan gitu kan dari riset studi komparasi itu ke pasien. Itu untuk studi tata laksana misalnya, atau untuk membuat sebuah kebijakan kesehatan. Nah, penelitian itu juga penting. Kayak contoh misalnya ASI eksklusif ya. Dulu kan 3 bulan tuh. Nah, setelah dievaluasi, dilakukan penelitian lagi, masih ada kekurangan, misalnya masih ada hal-hal yang tidak diinginkan terhadap ibu dan bayi, sehingga ada hasil studi lagi yang membuktikan bahwa 6 bulan ini lebih bagus kan gitu untuk kesehatan ibu dan bayi. Sehingga sekarang kebijakannya kan ASI eksklusif 6 bulan kayak gitu. Ya. Kemudian sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, makanya penelitian harus generalisasi sifatnya ya. Selanjutnya bagaimana, di mana kita mencari sumber masalah itu. Nah, harus kemana kita itu kan berguru. Nah, ya berguru ke ahlinya yang relevan ya tentunya dengan bidang ilmunya. Misalnya kalau pakar kebidanan ya ke orang bidan ya ke pakar kebidanan. Caranya bagaimana ya, misalnya contoh di sini bahan diskusi. Misalnya Anda sering mengikuti simposium, workshop, seminar ya, conference yang tentunya relevan dengan bidang ilmu Anda. Biasanya di situ Anda menemukan tuh sumber masalah, menarik ya, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi masalah penelitian yang akan saya selesaikan dengan metodologi penelitian yang dengan desain studi seperti ini dan lain sebagainya. Jadi sudah muncul ide itu dari baca ya, kepustakaan, baca referensi, baca apa? Baca buku, baca jurnal ya. Itu baca majalah, misalnya majalah itu sumbernan ilmiah ya, pendapat pakar misalnya. Nah, seperti Anda ikut perkuliahan dosen tertentu yang pakar di bidangnya, misalnya seperti saya di bidang mikrobiologi gitu kan. Nah, kemudian Anda memperoleh ide itu untuk melakukan penelitian
terkait dengan bakteri misalnya dan sebagainya, atau dari pengalaman sehari-hari misalnya kalau Anda praktik di BPM, di klinik. Nah, itu masalah bisa ditemukan di situ. Nah, selanjutnya misalnya eh, saya ingin melakukan penelitian yang sekarang lagi dan juga lagi menjadi sesuatu yang sedang diinginkan gitu oleh Permen Ristekdikti nomor 38 tahun 2019 ya, berdasarkan tema PRN 2021-2024, bidang topik-topik riset yang menarik untuk diangkat orang-orang kesehatan itu adalah di bagian ini nih. Kalau kita lihat yang biru ini, bahan baku untuk obat-obatan ya, obat-obatan alami, perangkat dan instrumentasi medis, dan stem cell. Nah, ini adalah topik riset di bidang kesehatan. Misalnya contoh eh, herbal misalnya untuk COVID ya, ramuan herbal untuk COVID misalnya, atau ramuan herbal untuk apa? Ibu nifas menyusui ya misalnya, supaya tadi meningkatkan volume ASI misalnya gitu, atau misalnya terapi pijat oksitosin. Nah, itu kan terapi juga salah satu jasa pelayanan kesehatan ya, itu masuk ya. Nah, atau misalnya stem cell. Nah, sekarang stem cell ini baru aja saya tadi ikut apa namanya, seminar Kemenristek. Nah, jadi stem cell itu sekarang menjadi pilihan terapi untuk COVID-19. Ini masih bahan diskusi ya. Semoga nanti ada, mungkin sudah mulai riset juga. Jadi nanti akan ada hasilnya seperti apa, kita tunggu. Nah, stem cell dan eksosom itu kalau nggak salah untuk terapi COVID-19. Atau misalnya Anda ingin menghasilkan alat deteksi rapid test misalnya, atau kit untuk di kebidanan apa, pemeriksaan kehamilan misalnya, rapid test cepat kehamilan apa contohnya, misalnya deteksi HB, tapi dengan cepat ya, dan tepat, misalnya dalam waktu 10 menit sudah ketemu hasilnya. Nah, itu bisa, silakan. Oke, seperti ini topik risetnya ya, misalnya. Nah, kalau ini penanganan pandemi. Nah, sekarang emang yang lebih difokuskan oleh Kemenristek BRIN itu adalah riset-riset yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, karena sampai sekarang kasus ini masih belum bisa terpecahkan dengan baik gitu ya. Kenapa? Karena masih kasusnya meningkat setiap hari bahkan ya. Di Indonesia itu sudah sampai berapa juta itu kasus eh, pandemi COVID, kemudian yang mati berapa dan yang sembuh berapa. Harapannya nanti yang sembuh lebih banyak persentasenya ya, karena para peneliti juga sudah artinya bergerak nih, dan di Indonesia ya khususnya contoh aja ini riset multidisiplin ya. Ada apa coba, ada get sanitizer kan ya, ada test kit. Nah, ada nih yang hasil produk Indonesia, mobile rapid test COVID laboratory, ini sudah ada ya, sudah di launching sama Kemenristek BRIN. Kemudian ada juga diagnosis ya, diagnosis COVID pakai apa, yang punya karya Indonesia itu Genos ya. Nah, itu mungkin nanti ada dari Sari Mulya misalnya, bisa menghasilkan apa dan lain sebagainya itu ya. Baik, selanjutnya sistematika penulisan proposal. Sebenarnya kan di RPS itu membahas tentang di bagian bab 2, tapi Ibu akan kupas tuntas dari mulai bab 1 sampai bab 3 ya. Nah, di sini bagaimana cara menulis proposal ini, sistematika secara umumnya seperti ini, ada judul. Nah, ada pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bagaimana cara membuat rumusan masalah dan latar belakang itu di pertemuan pertama dengan Ibu kalau nggak salah ya. Kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian atau keaslian penelitian. Nah, diupayakan atau diharuskan seharusnya gitu ya, membuat tabel keaslian penelitian. Itu ada judul artikelnya, di situ nanti di bawahnya ada nama dan tahun penulis ya. Kemudian metodenya bagaimana, atau populasi studinya gimana, hasilnya bagaimana, kemudian perbedaannya dengan penelitian Anda. Jadi jangan menulis perbedaan tuh di luar dari tabel, jadi dimasukkan di tabel ya. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Nah, bagaimana kita
membuat tinjauan pustaka ya. Nah, di tinjauan pustaka itu apakah yang harus kita masukkan gitu? Apakah semua pustaka kita masukkan? Jadi yang relevan saja ya, yang sesuai dengan topik riset Anda, misalnya hubungan pengetahuan dan pendidikan ibu dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Nah, itu. Berarti apa yang harus saya masukkan di tinjauan pustaka tadi? Ya tadi tentang ASI eksklusifnya, kemudian tentang pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif ya, bukan pengetahuan secara umum ya. Kemudian pendidikan, ini kan masuk ke dalam karakteristik atau demografi si ibu ya. Nah, itu. Jadi lebih tepatnya ya tentang ASI eksklusifnya tadi. Jadi faktor-faktor yang pengaruhi ASI eksklusif itu terpenuhi misalnya oleh ibu sampai 6 bulan itu apa? Nah, itu misalnya dari riset orang lain ya. Misalnya karena pendidikannya tinggi, atau karena ibunya sering mengikuti konseling tentang pentingnya ASI atau mengikuti kegiatan parenting misalnya ya, atau tadi memperoleh edukasi sehingga pengetahuannya baik. Nah, itu semua tertuang, tapi upayakan bab 2 itu di nyong pustaka itu, pustaka utamanya itu harus artikel ya. Jangan buku, saya sering menemukan satu buku tentang pengetahuan itu dipindahkan di bab 2 menurut si A si B, itu sering itu kejadian seperti itu ya, jangan terulang lagi ya. Jadi tinjauan pustaka itu merupakan hasil dari resume beberapa sitasi artikel yang Anda temukan dengan eh, di database jurnal tertentu yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya tadi, bagaimana mencari referensi ya. Nah, itu yang relevan tentunya dengan topik riset Anda. Yang tidak relevan tidak boleh dimasukkan di tinjauan pustaka. Kemudian kerangka teori itu variabel-variabel ya. Nah, bagaimana cara menulis variabel? Itu ada materi saya khusus tentang variabel itu di YouTube saya juga ya, silahkan disaksikan ya. Kemudian kerangka konsep juga variabel yang diteliti atau variabel pengganggu yang bisa mempengaruhi yang akan Anda kendalikan di penelitian Anda, ya silahkan juga. Kalau nggak Anda kendalikan ya nggak perlu kan gitu. Tapi tetap ditampilkan misalnya. Tapi nanti dijelaskan, dideskripsikan setelah gambar atau sebelum gambar kerangka konsep. Kemudian hipotesis. Nah, hipotesis untuk menjawab rumusan masalah itu sesuai dengan metodologi penelitian kan gitu, nanti dengan cara kerja A, B, C, D sehingga terjawablah hipotesisnya. Tentunya dengan analisis data melalui statistik. Nah, itu ya. Karena ini untuk membuat kesimpulan itu harus dengan statistik ya. Ya, tidak boleh misalnya ada hubungan tapi tanpa ada statistik, ya nggak bisa Anda mengatakan tuh ada hubungan kan gitu. Dari mana Anda melihat nilai hubungan itu kan? Oke. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Nah, ada desain penelitian ya. Tempat dan waktunya juga harus diceritakan, di mana tempatnya, di lab mana, atau bisa di puskesmas atau di rumah sakit dan sebagainya. Waktunya kapan sampai kapan. Ya, ini waktu risetnya saja ya, bukan waktu dari proposal sampai. Tapi bisa juga mungkin seperti itu, waktu dari pembuatan proposal sampai mau maju sidang proposal. Nah, kalau bikin proposal kan, kalau sampai hasil ya sampai membuat hasil ya. Populasi dan sampel, tetapkan populasinya, tetapkan sampelnya, kemudian tetapkan kriteria inklusi yang akan kita pilih sebagai sampel dengan teknik random misalnya sampling. Kemudian eksklusinya yang tidak akan saya ambil menjadi responden penelitian saya. Itu juga harus disebutkan apa kriterianya. Kemudian besar sampelnya dengan rumusan sampel, misalnya kan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi tadi. Nah, selanjutnya cara kerjanya dibuat ya, misalnya langkah-langkah tahapan kerjanya ngapain dulu. Nah, itu harus dijelaskan. Identifikasi variabel, variabel dependennya apa, variabel independennya apa, variabel compoundingnya apa, misalnya itu ya. Kemudian tetapkan definisi operasional, di situ tetapkan juga cara membuat definisi operasional dari variabel, kemudian alat ukurnya apa, kemudian hasil ukurnya bagaimana, skala ukurnya apa. Nah, itu harus ditetapkan di bagian sini. Baru dianalisis data dengan statistik bla 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 gitu kan, atau tanpa statistik. Jadi riset itu tidak mesti semuanya bisa distatistikan juga. Kalau risetnya cuma eksplorasi atau deskripsi itu kan nggak perlu ya. Etika penelitian ini penting, ada di proposal di bab 3 ya tentunya. Nah, itu karena riset Anda ini kan
terkait dengan manusia sebagai subjek atau misalnya hewan, bahkan ke bakteri pun bisa gitu kan, harus ada persetujuan etiknya. Saya sendiri kemarin dapat persetujuan etik tapi tidak disidangkan. Mungkin kalau yang ke manusia yang sifatnya bisa membahayakan, nah itu akan dipanggil biasanya sama komisi etik untuk disidangkan, untuk diberikan pertanyaan supaya Anda bisa mengklarifikasi dari pertanyaan tim komisi etik tersebut. Kemudian baru daftar pustaka, misalnya pakai sistem Mendeley, pakai ENOT, pakai Jotero, silakan. Jadi sekarang harus pakai sistemnya. Itu malah mempermudah Anda untuk membuat daftar pustaka. Gitu. Dan juga pustaka-pustaka yang Anda citasi di dalam tubuh tulisan itu tertulis semua di daftar pustaka kalau pakai sistem, kalau pakai aplikasi. Tapi kalau manual itu saya yakin ada yang tertinggal. Nah, kayak gitu. Ya, kemudian lampirkan apa saja yang perlu lampirkan, misalnya tabel atau jadwal penelitian, ya, lembar kerja, misalnya lembar observasi, kuesioner kalau ada kuesioner, ya, kemudian tentang apa namanya formulir judul, kemudian apa kalau untuk mahasiswa tambahannya ada konsultasi, lembar konsultasi dengan pembimbing, tentunya itu juga penting. Nah, selanjutnya ini yang lebih jelas dan ringkas ya sebenarnya. Judul. Bagaimana cara membuat judul? Judul itu harus menggambarkan keseluruhan isi proposal atau rencana penelitian Anda. Proposal itu kan baru rencana ya. Apakah bisa berubah proposal? Itu bisa, seiringnya dengan perjalanan penelitian Anda tentunya. Mulai dari misalnya sampelnya kurang, drop out, kan itu hal-hal di luar kendali Anda ya, kayak gitu. Ditulis dalam kalimat sederhana dan tidak terlalu panjang. Jika panjang bisa dicantumkan subjudul. Tidak menggunakan singkatan pada judul. Judul harus menarik, menyihir, tidak bombastis. Ya. Menarik tapi kalau tidak menggambarkan keseluruhan isi juga itu percuma. Judul itu harus eye catching. Ketika orang baca, wah saya kayaknya mau mendanai riset ini. Wah ini penelitiannya menarik, saya harus membaca lagi lebih dalam. Nah, itu kan gitu. Hindari kata misalnya kajian, analisis, uji studi pada judul, tapi ada juga yang masih menggunakan ini, ya silakan saja. Ini biasanya sih pada beberapa riset tertentu atau juga untuk yang mengajukan hibah biasanya ini jarang menggunakan ini ya. Sedapat mungkin hindari kata penghubung dan penyebutan objek, tempat, dan bahan penelitian yang sangat terperinci ya. Nah ini contoh judul yang baik, silahkan dibaca ya. Dan ini contoh judul yang tidak baik. Latar belakang masalah. Bagaimana cara membuat latar belakang masalah? Ibu sudah pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi ini silahkan dibaca saja ya. Jadi awal terpenting dari suatu penelitian itu ada di latar belakang masalah. Ingat rumusan Wiener yang sudah Ibu jelaskan. Makanya kan kalau kita misalnya menemukan ide atau masalah, ternyata sudah diteliti. Nah ini juga saya pernah membuat pertanyaan seperti ini. Ketika saya akan meneliti ini, tiba-tiba saya menemukan artikel persis sama dengan riset saya. Padahal ide saya ini saya belum baca artikel tersebut sebelumnya. Nah, akhirnya apakah kita harus berpindah ke ide yang lain ataukah kita tetap saja di ide yang di situ? Nah, menurut Ibu, Anda tetap aja di ide yang di situ tapi dengan menelaah atau mengkaji beberapa pertanyaan. Pertama, pada artikel tersebut ya, ada nggak masalah metodologi penelitian tersebut? Misalnya desainnya ada masalah nggak sih? Ada misalnya kurang tepat atau sebagainya. Samplingnya bagaimana? Tepat nggak? Pengukuran datanya bagaimana? Analisis statistiknya bagaimana? Kalau ada masalah misalnya bisa Anda perbaiki kan dengan desain Anda yang sesuai tentunya, dengan teknik sampling yang sesuai, dengan pengukuran data yang sesuai dan sebagainya. Yang kedua, lihat variabel pengganggunya. Ada nggak variabel pengganggu yang belum diperhitungkan oleh peneliti sebelum? Nah, kalau ada itu Anda angkat menjadi hal yang akan Anda teliti. Ada nggak surprising resultnya? Itu ada hasil-hasil yang tak diharapkan atau yang surprise ya, yang belum terselesaikan gitu kan, yang tidak terjawab dengan sempurna di penelitian sebelumnya. Populasi studinya apakah beda dengan populasi di Indonesia misalnya? Nah, kalau beda silakan kan gitu. Nah, jadi
kekurangan-kekurangan tersebut teridentifikasi sehingga riset Anda tetap orisinal. Gitu ya. Artinya bisa Anda melakukan penelitian tersebut. Nah, ini rumusan masalah ya. Kemudian tujuan penelitian, bagaimana cara membuat tujuan penelitian, merumuskan pernyataan dari rumusan masalah penelitian, dibuat dalam kalimat pernyataan. Kalau rumusan masalah tadi dalam kalimat pertanyaannya. Menggunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur seperti mengidentifikasi, menguraikan, menerangkan, menjajaki, menganalisis, menguji. Nah, itu kata-kata tujuan yang tepat. Jangan sampai mengetahui. Mengetahui itu tidak bisa diukur, ya. Tujuan itu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, ini adalah tinjauan pustaka. Bagaimana cara membuat tinjauan pustaka? Tadi juga sudah Ibu bahas ya. Jadi, kemukakan state of the art sesuai bidang yang diteliti, ya. Penyusunan pustaka itu harus dari mana ke mana dulu, dari hilir ke hulu atau bagaimana. Nah, lihat aja topik risetnya bagaimana, kan gitu ya. Jadi tema sentral risetnya apa? Misal topik risetnya tadi misalnya tentang hubungan pendidikan, dan ini menurut saya sih ya tentang AC eksklusif dulu. Baru faktor-faktor yang pengaruh pendidikan dan pengetahuan ibu itu merupakan bagian dari karakteristik ibu yang bisa mempengaruhi si ibu itu memberikan AC eksklusif. Jadi AC eksklusif dulu yang dibahas, baru faktor-faktornya tadi pendidikan, pengetahuan kayak gitu, dan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi AC eksklusif itu bisa terlaksana atau tidak terlaksana, kan gitu ya. Nah, jadi state of the art-nya dari AC eksklusif apa misalnya ya. Jadi state of the art itu tingkat perkembangan, perangkat, prosedur, proses ya. Nah, itu hasil-hasil riset yang mutakhir dan relevan 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Sekarang sudah mengacu ke 5 tahun terakhir kayaknya ya. Jadi usahakan referensi Anda 5 tahun terakhir. Jadi yang mengupas misalnya tadi perangkat, teknologi, sains, prosedur, proses yang mengupas tentang aksi eksklusif yang terbaru, yang kekinian, yang mutakhir. Jadi jangan lagi Anda mengacu pada artikel-artikel yang jauh di sana tentang AC eksklusif, sementara sudah ada tahun 2021 misalnya orang riset tentang AC eksklusif, hal-hal yang baru kaitannya dengan faktor-faktor misalnya. Seperti itu ya. Jadi gunakan pustaka acuan primernya itu harus jurnal. Nah, bisa juga Anda menggunakan hak cipta orang ya, melihat atau karya paten orang tersebut dan lain yang terkaitan dengan riset-riset yang relevan tentu. Kemudian setelah tinjauan pustaka dibuat ya, baru membuat kerangka teorinya. Diupayakan kerangka teori itu dideskripsikan dulu. Jadi jangan tiba-tiba muncul kerangkanya aja tanpa ada deskripsi. Nah, itu salah ya. Jadi deskripsikan misalnya 3 paragraf, 2 paragraf terkait dengan apa yang Anda buat di kerangka teori itu. Jadi dari variabel-variabel yang Anda buat, yang Anda masukkan dalam kerangka teori itu Anda jelaskan di deskripsinya sebelum muncul gambar kerangka teori. Ya, jadi kerangka teori itu adalah kumpulan gambaran dari variabel-variabel yang mempengaruhi penelitian Anda. Nah, baik yang Anda teliti maupun tidak Anda teliti. Kemudian kerangka konsep juga sama, dideskripsikan dulu variabelnya. Misalnya variabel yang teliti dependennya apa, independennya apa, variabel confoundingnya apa yang akan Anda kendalikan di penelitian Anda. Terus yang tidak Anda kendalikan juga karena misalnya faktor alasannya apa, misalnya itu disebutkan. Baru muncul gambar kerangka konsep. Baru setelah itu hipotesis. Nah, hipotesis penelitian ya. Jadi hipotesis itu dinyatakan. Nah, masuk ke metode desain penelitian. Desain penelitian itu adalah rancangan penelitian yang disusun dengan sistematis dan terukur sehingga dapat menuntun peneliti untuk dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang sudah Anda kemukakan di bab 1. Desain penelitian secara luas mencakup identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data, sampai akhirnya analisis data. Desain penelitian secara sempit mencakup jenis penelitian yang digunakan,
untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, itu ya. Nah, dua kegunaan desain penelitian itu sebagai sarana bagi peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau sebagai alat bagi peneliti untuk dapat mengendalikan pelbagai variabel yang berpengaruh atau berperan dalam penelitian Anda. Sehingga hal yang perlu dikaji sebelum menentukan desain penelitian itu apa saja. Jadi peneliti itu harus menentukan apakah saya itu akan melakukan studi intervensi atau studi eksplorasi atau studi observasional. Atau saya akan memberikan treatment atau misalnya intervensi perlakuan terhadap responden saya, terhadap subjek saya, atau saya hanya mengamati subjek saya aja, atau saya hanya mencari, mengeksplorasi saja. Nah, itu sudah ditetapkan. Nah, apabila Anda melakukan studi observasional, berarti tentukan apakah akan dilakukan pengamatannya secara cross-seksional atau longitudinal. Kemudian, apakah akan dilakukan studi retrospektif? Itu untuk mengevaluasi peristiwa yang sudah terjadi, ataukah studi prospektif untuk melihat peristiwa yang belum terjadi atau yang akan terjadi. Nah, itu. Jadi harus Anda sudah bisa mengkaji sebelum Anda melakukan atau menentukan jenis desain penelitian. Nah, ini adalah klasifikasi jenis penelitian. Penelitian berdasarkan lingkupnya, ruang lingkup, ada penelitian klinis, penelitian lapangan, penelitian laboratorium. Atau penelitian ke lapangan itu sifatnya mungkin juga ke arah penelitian komunitas ya, baik itu rumah sakit, di puskesmas, di BPM, di klinik, dan lain sebagainya. Penelitian berdasarkan pada waktunya penelitian transversal, itu cross-seksional, prospektif, atau prospektif itu yang sudah terjadi, retro itu yang akan terjadi, yang belum terjadi. Penelitian longitudinal juga bersifat prospektif atau retrospektif. Berdasarkan pada substansinya penelitian, ada penelitian dasar, ada penelitian terapan. Penelitian dasar ya ilmu dasar, kemudian penelitian terapan itu penerapan dari penelitian dasar. Sehingga untuk pengaplikasian dan pengembangan tentunya sampai menghasilkan produk atau yang bisa marketable ya, atau jasa. Berdasarkan pada ada tidaknya analisis hubungan antar variabel, ada penelitian deskriptif, penelitian analitik. Desain khusus, ada uji diagnosis, analisis kesintasan, dan meta-analisis. Nah, ini variabel penelitian secara singkat Ibu juga sampaikan di pertemuan ini, tapi untuk lebih jelasnya ada satu video khusus untuk variabel penelitiannya. Karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek lain itu adalah variabel. Karakteristik subjek bukan subjek atau bendanya sendiri ya. Misalnya badan, kelamin itu bukan variabel. Jadi apa yang dikatakan variabel itu? Yang bisa, yang memiliki, yang bisa diukur, yang memiliki variasi, yang berubah dari satu subjek ke subjek lain. Contohnya tinggi badan, berubah kan antara subjek A dengan subjek B, nggak mungkin sama tinggi badannya, itu adalah variabel. Sehingga dia memiliki variasi. Dan dapat ditentukan skala ukurnya apa. Nah, kayak gitu ya. Itu variabel. Badan itu bukan variabel, tapi kalau tinggi badan itu variabel. Satuannya apa? Sentimeter atau gitu kan, tinggi badan tuh sentimeter. Skalanya apa berarti? Rasio misalnya. Berat badan, kilogram atau gram. Nah, itu adalah variabel. Tapi kalau badan saja ya bukan. Kelamin itu bukan variabel, tapi kalau jenis kelamin itu variabel. Karena setiap subjek tadi berubah ya. Dan artinya tidak sama gitu kan, dan memiliki variasi, ada laki-laki dan perempuan. Tekanan darah juga itu variabel, tapi kalau darah saja bukan variabel. Seperti itu ya cara menetapkan variabel. Variabel harus diletakkan dalam konteks penelitian. Makanya ketika Anda membuat topik atau judul, itu biasanya sudah si pembaca itu yang mengerti metodologi penelitian nih, sudah tahu, oh ini variabel. Oh ini variabel dependen dan independen. Sudah kelihatan di judul itu. Ini karakteristik skala variabel ya, ada nominal, ordinal, ada interval dan rasio. Nominal ordinal masuk ke kategori, interval rasio masuk ke numerik. Bedanya apa? Nah, kita bisa lihat dari sifat, contoh, dan statistik yang lazim digunakannya. Nah,
silakan Anda bisa menelaah ini, mengidentifikasi ini, kemudian Anda menerapkan dalam proposal Anda. Jadi jangan sampai salah menentukan variabel, kemudian menentukan skala datanya, itu jangan sampai salah. Kadang banyak masih yang bingung. Terus studi statistik yang tepat kalau misalnya skala data saya nominal ordinal itu apa? Ini di sini di tabel ini sudah ada, silakan disimak ya. Nah, ini adalah etika penelitian juga penting ya yang harus diperhatikan dalam proposal penelitian. Nah, apakah etika itu studi format tentang apa yang baik dan apa yang buruk? Jadi kita harus tahu manfaatnya bagi responden kita itu lebih besar atau lebih sedikit. Jangan sampai penelitian kita itu tidak bermanfaat bagi subjek penelitian kita. Nah itu kalau tidak bermanfaat kita melanggar etik. Makanya etik itu studi tentang mempelajari yang baik dan yang buruk. Berarti yang baik yang harus diterapkan kan, yang buruk diminimalisir, jangan diterapkan gitu. Kemudian dilihat dari aspek hukum. Aspek hukum itu mengkaji tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kalau etik tadi mengkaji apa yang baik dan yang buruk, kalau aspek hukum mengkaji tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nah, itu. Kemudian kalau digabungkan apa etik dan aspek hukum itu analisis proses di mana si dewan etik itu memutuskan apa yang baik dan benar untuk dilakukan dalam sebuah penelitian tersebut. Itu etika penelitian ya. Nah, prinsip etik yang terkenal ya, ada 4 prinsip. Respect for person, jadi kita harus menghargai, harus menghormati, mendahulukan hak-hak responden atau subjek. Jangan sampai kita tidak menghargai orang, tidak menghargai responden kita. Nah, itu sudah menyalahi etik. Dari sisi kerahasiaan responden, berarti misalnya contoh diberikan kuesioner cukup nama inisial saja, kemudian juga misalnya ketika dokumentasi diburamkan fotonya dan sebagainya, itu untuk menjaga kerahasiaan responden. Jangan sampai gara-gara ngikuti penelitian Anda responden ini kehilangan pekerjaan misalnya karena tidak Anda rahasiakan datanya. Nah, seperti itu ya. Jadi respect for person itu gitu. Kemudian juga memperhatikan responden-responden yang lemah, yang pasien, apalagi riset Anda ke pasien, misalnya ke ibu hamil, ibu nipas, atau misalnya ke bayi, balita, itu kan vulnerable, orang-orang yang rentan, yang perlu perhatian khusus. Nah, makanya jangan sampai menyalahi etik. Beneficient, manfaat, kebermanfaatannya harus lebih besar daripada ketidakmanfaatan. Non-efisien, riset itu tidak membahayakan, tidak membuat responden mati, tidak membuat responden keracunan dan lain sebagainya. Itu harus hati-hati. Makanya komisi etik lah nanti yang akan memberikan keputusan ya berdasarkan proposal penelitian Anda. Apakah ini layak untuk dilakukan penelitian karena tidak menyalahi etik misalnya? Atau ini tidak layak karena menyalahi etik? Atau ini layak tapi perlu diperbaiki, kan kayak gitu. Justice dan harus adil, tidak boleh membedakan antara subjek A dengan subjek B, harus sama semua. Oke, itu ya. Ini salah satu contoh bukti etik penelitian ya, seperti ini. Nanti Anda akan mendapatkan seperti ini nih sertifikat etiknya dari ethical clearance-nya. Di mana misalnya Anda mengajukan etiknya mau di kampus kita atau di fakultas lain, di kampus lain ya, yang memiliki komisi etik atau dewan etika clearance ya, atau apa sebutannya itu, terkait dengan penelitian yang relevan tentunya dengan penelitian kita ya. Jadi kita masuk ke etik apa, tim kedokteran kah, atau etik kesehatan masyarakat, atau misalnya ke kedokteran hewan dan lain sebagainya. Oke, adalah referensi materi Ibu hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah Ibu sampaikan, dan misalnya untuk kajian literatur itu juga Anda bisa saksikan video Ibu terkait dengan naratif review dan systematic review serta meta-analisis. Ada di link YouTube ini juga di video-video Ibu, silakan disaksikan untuk menambah wawasan Anda ya terkait dengan review tentunya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ibu cukupkan sampai di sini. Sehat selalu, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.